Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Ramadan, mahasiswa Universitas Garut, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan. Di sini saya akan memaparkan materi etika Islam dengan judul Etika Bermedia Digital. Tentunya bermedia digital punya peluang dan tantangan tersendiri. Media digital adalah ruang publik baru. Ia menawarkan peluang besar untuk dakwah dan kebaikan sekaligus menghadirkan tantangan etika yang serius bagi umat. Ada fondasi etika Islam dalam bermedia sosial, ada tiga. Yang satu amanah atau kepercayaan, kedua manfaat atau kebaikan, yang ketiga mas'uliyah atau tanggung jawab. Kesatu, amanah. Setiap akun dan konten adalah titipan atau amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi setiap konten-konten yang kita buat nantinya, kalau kita sudah kembali ke hadapan Allah, tentunya akan dipertanggungjawabkan semua konten-konten yang sudah kita buat. Yang kedua, ada manfaat berorientasi pada kebaikan dan menghindari hal yang sia-sia dalam beraktivitas digital. Tentunya etika bermedia sosial itu harus kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Istilahnya eh, jangan wasting time di dalam bermedia sosial. Ketiga, mas'uliyah, kesadaran penuh bahwa setiap perbuatan digital diawasi oleh Allah dan akan dihisab. Tantangan hoax dan fitnah dalam bermedia digital, ada tabayun, perintah wajib tabayun. Islam mewajibkan tabayun, itu tertulis dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Sebelum menyebarkan berita, periksalah dengan teliti, adalah kunci utama untuk memerangi hoax dan fitnah di era digital. Menyebar berita bohong adalah dosa besar dan ikut andil menyebarkannya sama dengan berbuat kedustaan. Nah, jadi menyebarkan berita bohong serta hoax itu termasuk dalam dosa besar yang sudah tertulis dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Tantangan kedua dalam bermedia digital yaitu menjaga lisan digital, ghibah dan namimah. Yang kedua ada ujaran kebencian. Kesatu, ghibah dan namimah, media sosial memudahkan penyebaran aib, ghibah dan adu domba. Islam melarang keras perbuatan ini, bahkan mengibaratkannya seperti memakan bangkai saudara sendiri. Yang kedua, ujaran kebencian, mencela, menghina dan menyebarkan kebencian atau hate speech, termasuk cyberbullying, sangat dilarang. Perintahnya adalah untuk mengucapkan perkataan yang baik atau qaulan ma'ruf. Ada tantangan yang ketiga, konten dan privasi, menjaga pandangan bukan hanya di dunia nyata, tapi juga dari konten negatif, termasuk pornografi, kekerasan, kemaksiatan di internet, menjaga aurat, memperhatikan etika berpakaian dalam foto dan video yang diunggah ke ruang publik, privasi atau menjaga aib, tidak mengumbar masalah pribadi atau aib orang lain, menghargai privasi adalah bagian dari iman. Tiga, ada paduan praktis 4S menuju berkah digital, yaitu 4S itu apa aja? Yang ke satu sharing, yang kedua sharing, yang ketiga sabar, yang keempat sadar diri. Nah, yang ke satu saring. Saring informasi yang masuk, apakah ini benar, apakah ini bermanfaat. Jadi eh, jangan terlalu mudah percaya dalam informasi di media sosial. Yang kedua, sharing, bagikan hanya jika sudah terverifikasi atau terbayun dan membawa kebaikan. Yang ketiga, sabar, jangan terburu-buru merespon atau berkomentar, terutama saat emosi. Yang keempat, sadar diri, ingat bahwa jejak digital abadi dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengingat utama, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, pengfitnahan, dan hati, semuanya itu diminta pertanggungjawaban.
tertulis dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ada dakwah di area digital, peluang amal jariah. Gunakan media digital untuk menyebarkan ilmu bermanfaat, ajakan kebaikan atau amar ma'ruf, dan mencegah kemungkaran, nahi mungkar. Konten positif yang terus dibagikan dan dipelajari bisa menjadi ladang amal jariah yang pahalanya tidak terputus. Nah, jadi manfaat salah satunya ada era digital ini, kita bisa eh, menebar kebaikan. Jadi, setidaknya kita punya amal jariah. Ringkasan dos and don'ts. Lakukan tabayun, selalu verifikasi berita sebelum disebar, sebar kebaikan, gunakan untuk dakwah dan konten bermanfaat, jaga etika berkomentar, berdebat dengan cara yang baik, hindari ghibah, jangan membicarakan aib orang lain, stop hoax, jangan menjadi bagian dari penyebar fitnah, jangan ujaran kebencian, jaga lisan digital dan caci maki. Simpulannya, jadikan media digital sebagai hujah atau pembela di hadapan Allah, bukan sebagai musibah atau bencana yang memberatkan hisab kita. Terima kasih, sekian pemaparan materi etika Islam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.